Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah, dan juga para pemirsa media sosial Gema Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Saya masih akan melanjutkan pelajaran kita pada bab rukun iman, yakni beriman terhadap rukun yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan bulan yang lalu, saya telah menyampaikan tentang penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga ini. Yang pertama, mengingkari keberadaan kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengingkari seluruh atau sebagian isi kitab Allah. Yang ketiga, meyakini kitab terdahulu masih utuh tanpa perubahan. Yang keempat, menyelewengkan makna Al-Quran. Yang kelima, penyimpangan yang kelima, menganggap kitab lain setara atau sama dengan Al-Quran. Yang keenam, mengamalkan isi kitab terdahulu setelah turunnya Al-Quran. Maka pada kesempatan subuh kali ini kita akan lanjutkan poin berikutnya, yakni poin yang ketujuh dari pembahasan penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga. Poin yang ketujuh penyimpangannya adalah meyakini Al-Quran adalah makhluk. Meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah penyimpangan. Karena kita kaum ahlu sunnah sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah, dan jika seorang di antara orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengar kalamullah, yakni firman Allah. Ini termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 6. Jadi jamaah rahimakumullah, Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar kalamullah, bukan perkataan makhluk. Serta kita tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat, cerita, atau ibarah, yakni terjemahan dari kalamullah, atau majas, yakni kiasan.
Pendapat ini sesat, menyimpang, bahkan menyebabkan kekufuran. Begitu yang disebutkan di kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah fil Aqidah halaman 20. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalilnya adalah ada di An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa dan tidak boleh ditakwil dengan penafsiran lainnya. Ini salah satunya disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Dalil yang ketiga, yakni hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada manusia pada waktu ibadah haji. Beliau berkata, siapa di antara kalian yang sudi membawaku kepada kaumnya? Sesungguhnya kaum Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari sahabat Jabir bin Abdullah. Yang keempat, Imam Ahmad berkata, barang siapa yang berkata bahwa ucapan yang saya lafazkan Al-Quran adalah makhluk, maka dia Jahmiyah. Ya, ini salah satu aliran sesat yang menyimpang dalam Islam pada zaman Imam Ahmad. Dan pada saat itu terjadi fitnah yang besar. Apa fitnahnya? Fitnahnya Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena pemahaman ini didukung oleh Khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Ma'mun. Dia membela dan mengikuti faham Jahmiyah ini, yang sekaligus menjadi faham kaum Mu'tazilah yang dipelopori oleh Ibnu Abi Du'ad. Dan kalau kita baca sejarah, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal, beliau disiksa beliau karena mempertahankan Al-Quran bukan makhluk, dicambuk dan seterusnya. Tapi beliau tegar. Bahkan ada ulama yang wafat karena menolak pendapat itu. yakni beliau bernama Ibnu Nuh rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya dan para ulama yang membela. Nah, itu penyimpangan yang ke-7. Penyimpangan yang ke-8, jamaah rahimakumullah, melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Ini termasuk perbuatan kufur. Ya, jamaah dan pemirsa rahimakumullah. Bahkan ini kata para ulama masuk
bagian dari nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, pembatal keimanan, pembatal keislaman, yakni melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana bentuk melecehkan itu, jamaah? Bagaimana? Yang pertama barangkali meremehkan. Dalam perbuatannya boleh jadi menginjak, misalnya ya, menginjak mushaf Al-Quran. Ini perbuatan kufur. Kalau salah beberapa waktu yang lalu di Bengkulu, di mana itu ada wanita ya. Saya tidak tahu juga rinciannya itu apa yang dia lakukan, tapi saya dapat kabar katanya dia melecehkan Al-Quran. Lalu dia meminta maaf. Jadi perbuatan melecehkan Al-Quran, baik itu berupa secara fisiknya menginjak mushaf itu, membuangnya ke tong sampah, apalagi membakarnya. Ini adalah jelas-jelas perbuatan kufur. Tidak bisa lagi ditolak secara akli, secara akal kita. Bagaimana seseorang dia menghina, mengolok-olok mushaf Al-Quran itu. Nah, itu menjadi simbol Islam. Oleh karenanya, ibunda sekalian dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana para ulama mengajari kita tentang misalnya memuliakan mushaf Al-Quran. Rinci. Misal meletakkan mushaf Al-Quran di rumah itu, ibunda. Jangan mushaf Al-Quran itu diletakkan dia bertumpuk-tumpuk dengan buku yang biasa. Kita khawatir ini masuk bagian daripada melecehkan Al-Quran. Kita taruh dia di paling atas rak buku misalnya, atau di atas buku-buku yang ada. Atau kalau kami pribadi, pustakaan kami di rumah itu kami sediakan rak khusus hanya untuk mushaf Quran yang seperti itu, tanpa terjemahan atau yang ada terjemahannya. Nah, ini bentuk daripada kita memuliakan Quran, ayahanda, ibunda sekalian. Bahkan para ulama kita misalnya zaman dahulu tuh, saya ingat guru ngaji saya waktu kecil, Ustadz Syarifuddin, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengajari kami anak-anak baca Quran itu jangan ditaruh di lantai, jangan ditaruh di bawah lutut. Maka kita kenal dulu adanya lehar. Masih ada lehar tuh? Masih ada lehar yang itu kan? Nah itu supaya Quran ditaruh situ, jadi tidak terhina dia. Atau dalam bentuk dikasih bantal misalnya. Ini masuk kita dari beradab terhadap Al-Quran. Secara fisik Al-Quran itu sendiri. Nah ini berbedanya kita. Adab membawa Al-Quran. Betul ya ayahanda ya? Bagaimana membawa Al-Quran itu? Dulu guru-guru kita dulu mengajari kita membawa Quran itu ditaruh di mana? Di dada.
Betul nggak ya? Dia tidak dicetak apa? Dibuat seperti kita membawa tas kita, tapi bukan di dada. Ini bentuk penghormatan terhadap Al-Quran, yakni pemuliaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Bahkan kami pribadi dididik oleh guru ngaji kami dulu dari kecil, Amri, kalau engkau membolak-balik kertas Quran itu jangan pakai air liur. Ini masuk bagian daripada adab terhadap Al-Quran. Kita bukan seperti membaca novel. Ini adab. Seperti biasa kita kan kalau membolak-balik koran apa buku yang kita baca pakai air liur. Tapi Ustadz agak licin apa namanya? Ya mungkin kita sediakanlah semacam ada kayak yang di bank itu ada kan, kalau yang kerja di bank tahu kan, ada untuk petugasnya untuk ngitung duitnya itu biasa ada mangkok kecil dikasih busa di dalamnya, dikasih air, sehingga ketika dia mau menghitung uang itu dia tekan di busa itu. Nah barangkali kita juga seperti itu, jangan pakai air liur, barangkali ini adab. Lalu memberi batas Quran juga, sebaiknya kita tidak melipat-lipat Quran itu seperti kita melipat buku. Pembatas, jadi sampai di mana ayahanda bacanya dilipat sehingga lebih cepat rusaknya. Barangkali itu masuk bagian adab. Mungkin kita kasih dia pita. Kalau zaman saya kecil dulu itu biasanya pembatasnya itu pakai duri landak. Masih ada itu. Ayahanda gitu gak? Di Bengkulu gimana? Saya di Jambi dulu tuh pakai duri landak, gak tahu dapat di mana duri landak. Itu sekaligus untuk menunjuk guru kami ngaji Ustadz Syarifuddin dari itu supaya nunjuk itu sambil sebagai pembatas, atau seperti ayahanda bilang tadi, yakni dengan lidi sebagai pembatas itu, tidak dengan melipat-lipatnya dan seterusnya. Ini adab. Lalu bagaimana Ustaz perlakuan kita alhamdulillah di zaman sekarang ini barangkali ya, wabil khusus di Indonesia, lebih khusus lagi di kota-kota besar, di pusat kota, itu mushaf Al-Quran itu terbit banyak sekali dalam berbagai versi penerbitan. Betul ayahanda? Dulu mungkin di zaman ayahanda itu mungkin Qurannya tuh tulisannya rapat sekali, sehingga kadang kesulitan. Baik, sekarang nih lebih jaraknya lebih bagus, kertasnya lebih elok. Bahkan ada yang saya lihat itu yang dikasih warna-warni, betul nggak? Qurannya warna-warni untuk menunjukkan ini apa, mungkin ini idgham barangkali, ini ikhfa. Nah, bagaimana kalau Quran itu dia rusak, Ustaz? Ya, ini dia sudah lusuh, sudah lapuk, benar ya ibunda ya? Karena umur tua banyak kita jumpai di musola, masjid-masjid. Biasanya Quran yang lapuk itu tidak dilihat lagi oleh jamaah. Apalagi sudah ada yang misalnya Kementerian Agama membagi-bagi Quran yang gratis, sehingga Quran yang mungkin yang sudah robek sampulnya, ada beberapa halaman yang hilang, atau karena tuanya itu Qurannya itu tulisannya barangkali sudah terhapus, kabur. Para ulama mengatakan maka itu boleh dimusnahkan
baik itu dengan cara dibakar ataupun dengan cara dipendam dalam tanah. Dan itu tidak termasuk dari melek, tapi itu termasuk bagian memuliakan. Tinggal caranya, yakni tidak dilihat oleh orang, karena nanti orang salah persepsi. Adapun pendapat yang mengatakan nanti Ustadz, orang yang mewakafkan itu gara-gara Qur'annya dipendam, dibakar, hilang pula pahalanya. Tidak. Musnahnya itu tidak menghalangi orang yang mewakafkan Quran itu, yakni hilang pahalanya, tetap mengalir. Yakni salah satu amal yang mengalir kepada kita tetap ketika kita berkalang tanah di dalam kuburan itu, yakni amal jariyah. Dan salah satu amal jariyah yang besar, yakni ayahanda, ibunda kita dan pemirsa rahimakumullah, mewakafkan mushaf Al-Quran. Dan kita yang pernah haji atau umroh di Mekah atau Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu biasanya ditawari oleh orang-orang yang berjualan mushaf Quran di jalan-jalan itu. Betul ya? Siapa yang pernah haji umroh, benar kan ya? Wakaf. Siapa yang mau berwakaf untuk membelinya lalu menaruhnya, meletakkannya di mana? Di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ibunda silahkan, kalau ada kelompok-kelompok orang per orang, mereka meminta bantuan untuk dana untuk membagi-bagi Quran. Nah, ini amal jariah yang sangat besar, sangat dianjurkan di dalam agama kita. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa di negeri kita ini banyak Quran. Tapi di Afrika itu sampai sekarang ini banyak yang belum punya Quran seperti yang kita miliki. Dan itu masih ada di negeri-negeri pelosok. Mereka sampai masih ada yang pakai batu tulis itu, masih. Karena miskinnya mereka itu, keislaman mereka itu, Allah uji dengan itu. Tapi sebaliknya kita, Quran banyak. Bahkan Quran itu masuk ada juga di dalam HP kita. Betul tak, Ibunda? Betul? Ada di HP kita aplikasi Al-Quran. Beragam yang membuatnya. Tafsirnya juga ada. Kementerian Agama, tafsir ini, tafsir itu. Tinggal download. Quran itu bisa kita bawa. Tapi sepertinya dia cemburu. Sepertinya dia cemburu kepada sebagian kita. Al-Quran cemburu. Karena aplikasi Quran itu jarang kita lihat. Lebih banyaklah kita melihat barangkali, ya pemirsa ya, yang menyaksikan di media sosial. Lebih banyak mungkin kita, saya tidak menuduh ayahanda ibunda, saya pribadi juga. Lebih banyak saya membuka YouTube. Lebih banyak saya membuka WhatsApp. Asyik. Wow. Lebih banyak saya membuka Facebook. Lebih banyak orang membuka Twitter. Dibanding dengan, mungkin kalau dia ibarat kata dia seorang kekasih, dia akan cemburu. Karena Al-Quran itu dia adalah kekasih bagi orang yang mencintainya. Ya ayahanda, Amri melihat ayahanda ini semua ahli Quran. Terlihat dari wajah-wajah ayahanda ini. Saya lihat kalau posting foto di
Facebook itu wajah ayahanda ini bercahaya itu. Mungkin karena banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu memberi syafaat, insya Allah. Salah satu yang bisa memberi syafaat kepada kita, pertolongan baik itu di kubur maupun di hari kiamat, yakni Al-Quran. Satu lagi mungkin, ini sebagai contoh adab saja. Bagaimana seseorang dia membawa mushaf, dia masuk WC. Dia tidak boleh membawa mushaf itu ke dalam apa? WC itu enggak boleh. Dia harus taruh di luar, kalau bisa dia titip. Enggak bisa, Ustaz. Enggak ada tempat nitip. Saya khawatir kalau ditaruh di luar Quran saya hilang. Al-jawab, para ulama mengatakan boleh dia bawa masuk dengan cara dia tutupi mushaf Quran tadi. Baik dimasukkan dalam tas atau ditutup pakai kain dan sejenisnya. Jadi ternyata para ulama itu rinci benar. Ya, ini adab terhadap Al-Quran itu agar kita tidak melecehkannya itu. Termasuk juga melecehkan Quran itu, ayahanda, ibunda dan pemirsa, menghina Quran. Seperti orang Syiah. Orang Syiah itu mereka menghina Quran. Mereka menganggap bahwa Quran yang ada ini itu tidak lengkap. Menurut keyakinan orang Syiah, Rafidhah sebagiannya, mereka menganggap Quran yang beredar di tengah-tengah kita kaum muslimin itu baru sepertiga dari Quran. Quran yang asli itu dibawa masuk oleh imamnya yang ke-13, Al-Mahdi Al-Muntazar katanya. Yang dia bawa masuk ke dalam gua, namanya Mushaf Fatimah. Jadi mereka menganggap Quran yang ada di kita ini, yang 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, itu menurut mereka enggak sempurna. Ini satu penyimpangan. Melecehkan Al-Quran, boleh jadi juga mengolok-oloknya dengan cara misalnya main-mainin bacaan Quran. Haram. Jangan kita biarkan seseorang, siapapun dia, anak kita, hatta ustadz sekalipun, tegur dengan baik. Kalau dia dalam berceramah main-mainin bacaan Al-Quran, pahamlah, nggak usah saya kasih contoh. Bagaimana mengolok-olok bacaan ayat Quran itu dijadikan bahan lucu-lucuan. Saya tidak tega untuk memberi contoh. Itu banyak, sebagiannya pernah saya lihat ya. Saya tidak menuduh semuanya. Barangkali bisa terkena saya juga. Tolong saya dikasih tahu. Gak boleh kita menjadikan Al-Quran itu olok-olokan, main-mainan bacaannya itu. Apa contohnya Ustaz? Kami tidak paham. Ya misalnya dijadikan dengan irama apa? Irama apa ya? Irama dangdut misalnya. Baca Quran dengan irama sudah cetonian, kalau bahasa orang Inggris itu cetonian. Ini bacaan Quran tapi iramanya lagu apa gitu. Apa ayahanda? Yes. Padek selera ayahanda jazz. Biasanya wajah-wajah itu dangdut itu. Ayahanda ini jazz loh. Masya Allah, keren. Jamaah Baitur Rahman. Itu harus kita, nggak boleh. Dia punya
Gaya uslub sendiri, gaya sendiri. Dulu beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya, saya tidak hadir dalam ingatan saya, sempat viral juga ada, ingat nggak ya Anda tuh baca Quran langgam Jawa ya kan? Ingat nggak? Maaf nih, bukan ini orang Jawa. Saya juga orang Jawa, karena saya suka makan gudeg. Di dalam diri saya sudah mengalir darah Jawa, yakni makan gudeg. Itu sempat heboh juga kan? Sebagian orang nanti ada langgam Minang, langgam Jambi, langgam Bengkulu, sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Mana dalilnya ini? Yakni larangan melecehkan Al-Quran itu. Dalilnya terang ada di At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhuddu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'ziru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu. Jadi zaman Nabi itu terjadi orang yakni mengolok-olok Quran, main-main. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya main-main, senda gurau, main-main saja. Apa Allah suruh kepada Nabi? Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasul-Rasulnya kamu main-main, mengolok-olok? Janganlah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, ini dasarnya para ulama memasukkan, melecehkan, mengolok-olok Quran dalam berbagai cabang dan jenisnya masuk bagian dari nawaqidul iman atau Islam, pembatal keimanan keislaman. Nanti ada bab khusus kita, yakni apa saja poin-poin yang masuk ke bab nawaqidul iman Islam itu ya. Karena selama ini kita mungkin yang kita tahu pelajari pembatal wudu, pembatal puasa. Ternyata pembatal iman itu ada, pembatal Islam itu ada. Kemudian yang ke-9, penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga, membenci apa yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun dia mengimaninya, tapi dia benci, nggak boleh. Ya, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka benci kepada yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Surah Muhammad ayat 9. Jadi sebagian orang dia mengimani ayat itu, tapi dia benci, dia nggak suka. Misalnya apa? Misalnya perempuan, ada ayat tentang menutup aurat misalnya. Dia imani tapi dia benci, nggak suka. Ini masuk dari penyimpangan terhadap rukun yang ketiga ini, Quran. Dia tidak mengerjakannya atau belum mengerjakannya, tapi jangan sampai membenci. Yang ke-10, meninggalkan Al-Quran. Apa meninggalkan Quran? Yakni tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya. Ini sampai Rasulullah mengeluh kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhuzu hadzal Qur'ana majura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran ini sesuatu yang enggak dipedulikan lagi. Sebagian orang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak hafal Quran dan seterusnya. Ini pembahasan panjang barangkali. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Ini ada lagi. Ini melecehkan Quran.
Sebagian orang menjadikan Quran itu digantung di mushaf, di leher, di rumah, di kendaraan. Padahal Nabi berkata, barang siapa menggantungkan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.422. Jadi Quran itu dibaca dan diamalkan. Itu yang memberi manfaat, bukan menjadikan dia sebagai jimat atau bacaan-bacaan. Sebagian orang untuk melet perempuan, saya pernah itu dapat. Kalau kau mau cinta dengan perempuan itu, kau baca surah Yusuf, lalu kau injak bumi berapa kali itu. La ilaha illallah. Kalau ada dalilnya dari Nabi, kau baca surah Al-Kahfi, ya itu ya ada. Kau baca surah Yasin, kau ada dalil itu tidak. Contohnya itu tadi ya, yakni menjadikan Quran itu sebagai jimat, sebagai pelet. Baca surah Yusuf. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, sudah 5:30 ya, 30 menit. Hari sudah siang ini. Ayahanda barangkali ada kegiatan yang lain, atau ada yang ingin menambah pembahasan atau ingin bertanya. Pemirsa yang di rumah barangkali silakan kirimkan pertanyaannya di WhatsApp atau SMS kepada kakanda kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Nanti dijawab sama Ustadz yang mengajar di sini. Cukup ayahanda? Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin beriman kepada Al-Qur'an, dan dengan sebab itu kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an di dalam kubur atau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.